Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bersama kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tahun ajaran 2021-2022. Sebelum masuk kepada materi pada pertemuan kali ini, saya harapkan anak-anak bisa membuka bukunya dan memperhatikan penjelasan dan materi dari saya. Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester Gasal. Bab pertama, interaksi antar negara benua Asia dan negara benua lainnya. Jadi pada bab pertama ini kita akan pelajari interaksi timbal balik negara-negara di benua Asia dengan negara-negara di benua lainnya. Anak-anak bisa dibuka LKS-nya pada halaman 2 sampai halaman 10. Sebelum kita bahas mengenai interaksi atau timbal balik, kita pahami dulu mengenai benua dan samudra. Pengertian dari benua dan samudra. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Seperti pada gambar ini adalah benua Asia. Ini pada bagian tengahnya, daratannya ini tidak terpengaruh dari angin laut yang lembab. Kemudian perairan, perairan ini dinamakan dengan samudra. Pengertian dari samudra yaitu hamparan air asin yang mengelilingi daratan. Jadi perairan yang memisahkan antar benua itu dinamakan dengan samudra. Sejarah terbentuknya benua dan samudra. Menurut Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua atau continental drift. Menurut Alfred Wegener, di bumi pernah ada satu benua raksasa yang disebut benua Pangea. Artinya semua daratan yang dikelilingi oleh Patalasa, yaitu semua lautan. Jadi menurut Alfred Wegener ini, pada zaman dahulu, daratan yang ada di bumi saat ini itu bergabung menjadi satu, namanya benua Pangea. Sedangkan perairannya juga satu, yaitu namanya Patalasa. Bisa dilihat pada gambar ini, yaitu teori dari Alfred Wegener mengenai pergeseran benua. Pada 200 juta tahun yang lalu, ini benuanya masih jadi satu, benua Pangea, dan yang perairannya ini namanya perairan Patalasa, Samudra Patalasa. Kemudian pada 135 juta tahun yang lalu, daratan ini pecah menjadi dua. Yang bergeser ke utara disebut benua Laurasia, sedangkan yang bergeser ke selatan disebut dengan benua Gondwana. Kemudian pada 35 juta tahun yang lalu, benua yang asalnya pecah menjadi dua kemudian pecah kembali. Benua Laurasia pecah menjadi dua. Ini ada Amerika Utara, kemudian yang di selatan benua Gondwana juga pecah, termasuk pecahnya menjadi benua kita yaitu benua Asia, benua Australia, dan juga benua Amerika. Dari waktu ke waktu tersebut, pecahan dari benua semakin bergeser sampai seperti yang kita lihat saat ini. Ini bisa kita lihat, ini adalah dari teori continental drift menurut Alfred Wegener. Jadi dari tahun ke tahun daratan itu mengalami pergeseran. Bukti dari teori pergeseran benua. Jadi teori Alfred Wegener tadi mengenai pergeseran benua atau continental drift, itu buktinya apa? Di sini dilihat pada gambar ini, kesamaan garis pantai Amerika bagian timur dengan Afrika bagian barat jika disatukan kembali seperti puzzle. Jadi benua-benua tadi yang pecah itu ketika disatukan, disandingkan itu seperti puzzle. Yang mana garis pantainya ini ada kecocokan. Bisa dilihat di sini antara benua Afrika dengan Amerika bagian selatan. Di sini garis pantainya ada kecocokan. Bukti yang kedua, fosil-fosil dinosaurus
yang ditemukan di seluruh penjuru dunia juga menunjukkan bahwa bumi ini pernah terdiri dari satu daratan saja. Dilihat gambar yang bawah ini warna dari penemuan fosil. Ternyata di benua Amerika dan Afrika ini ada fosil yang sama dari fosil dinosaurus, dari fosil binatang purba. Kemudian Afrika, India, sampai ke Antartika juga ditemukan fosil yang sama. Yang ketiga yaitu fosil tanaman di India, Afrika Selatan, Australia, dan Antartika, dan Amerika Selatan memiliki kesamaan. Di sini, di yang warna hijau ini adalah fosil tanaman, yang mana ini mempunyai kesamaan antar benua. Jadi ketiga bukti tersebut itu sebagai bukti bahwasanya pada dulunya daratan kita saat ini itu pernah menyatu yang disebut dengan benua Pangea. Pembagian benua berdasarkan luasnya itu dibagi menjadi 6. Yang pertama benua kita yaitu benua Asia, ini yang paling luas, bisa dilihat ini. Kemudian benua Amerika yang di paling barat, kemudian benua Afrika yang sebelah baratnya Asia di sini, kemudian benua Antartika atau kutub selatan, benua Eropa yang warna ungu ini berbatasan langsung dengan benua Asia, kemudian benua Australia yaitu di sebelah timur dari negara kita Indonesia. Kemudian samudranya dibagi menjadi 4, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik di kutub utara. Profil dari benua yang pertama yaitu benua Asia. Benua Asia letak astronomisnya yaitu 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur barat, dan 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara. Dengan batas wilayah di bagian utara, ini adalah Samudra Arktik, jadi berbatasan langsung dengan kutub utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sini ya. Ini termasuk Samudra Hindia, ini ada di selatan dari Indonesia. Sebelah barat benua Asia berbatasan dengan benua Eropa, yaitu Laut Hitam, Selat Bosporus, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Selat Dardanella, Laut Tengah yang memisahkan Asia dengan Afrika, kemudian terusan Suez yang ada di Mesir, dan Laut Merah. Sedangkan benua Asia sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Karakteristik dari benua Asia yaitu mempunyai 6 iklim, yaitu iklim gurun ada di Asia Barat atau daerah Timur Tengah seperti di Arab Saudi. Iklim kutub ada di Asia Utara di sekitar wilayah Siberia. Kemudian ada iklim kontinental yaitu di Gurun Gobi, iklim sedang di sekitar Mongolia, iklim tropis ada seperti di Asia Tenggara ya, di negara kita, iklim subtropis ada di Asia Timur ya, seperti Cina, Jepang, dan seterusnya. Negara-negara di benua Asia ini dibagi menjadi 5 kawasan, ada Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Di Asia Selatan dibagi menjadi 19 negara, Asia Tengah menjadi 5 negara. Salah satu ciri khas dari Asia Tengah itu negaranya berakhiran tan, seperti Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, dan seterusnya. Kemudian Asia Selatan yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, dan seterusnya. Kemudian yang termasuk negara kita yaitu kawasan Asia Tenggara, ini ada 11 negara. Kemudian Asia Timur yaitu ada Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Mongolia. Untuk profil benua selanjutnya yaitu benua Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya.
Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk anak-anak mengerjakan tugas latihan di deskripsi video ini. Sekian materi untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan setelah ini anak-anak bisa membaca kembali materi yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.